Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya gimana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa saja yang tidak berangkat pada siang hari ini? Siapa? Pak Heri? Heri. Terus siapa lagi? Manda. Manda kenapa? Sakit. Oh, kasihan. Dijenguk lah minimal kalau temannya lagi sakit itu. Terus siapa lagi? Udah. Mana jalan udah? Udah. Saya akan memulai gini. Kita akan memulai pelajaran kali ini bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar tentang perbandingan nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerpen dengan cerpen. Kali ini tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa memahami dan perbedaan dan persamaan cerita hikayat dengan cerpen. Oke, siapa yang sudah tahu apa itu cerita hikayat, apa itu cerpen? Ayo, siapa? Kira-kira yang di sini paling aktif siapa? Oh, Bang. Iya, ya. Cerita hikayat itu cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Oke. Betul sekali. Buat siapa? Adik siapa? Ariji. Ada Ariji, ya Ariji. Oke. Iya, Pak. So. Oke, itu ya tadi ya sudah dibilangin tadi sama Mbak Ariji, katanya cerita hikayat adalah cerita yang membahas tentang kehidupan manusia tentunya. Dan cerpen, siapa yang tahu tentang cerpen? Siapa deh? Oke, betul dari kamu. Kasih aplaus kepada yang udah tadi bilang. Kemudian saya akan membahas tentang ciri-ciri hikayat, cerita hikayat. Oke, ciri-ciri hikayat itu ada dua. Ya, ada dua, anak. Yang pertama itu ciri-ciri pada strukturnya. Yang kedua pada tema. Oke. Pada cerita hikayat itu strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan. Yang kedua itu ada perkembangan. Yang ketiga apa? Tutup. Yang ketiga itu penyelesaian. Itu. Ada yang tahu nggak apa itu pembukaan, terus pengembangan, terus yang terakhir penyelesaian? Ada yang tahu nggak? Mas Heri mau bicara? Boleh? Pembukaan itu awal ceritanya, Pak. Boleh? Awal cerita ya, Awal cerita. Iya. Oke, betul. Yang kedua itu Pengembangan. Berarti semacam pengembangan cerita dari konflik Nah, dikembangkan.
lalu penyelesaian adalah penyelesaian konflik hikayat tersebut. Oke. Itu yang terakhir ya, konflik. Iya, iya, Pak. Penyelesaian atau solusi gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Mas Heri. Yang kedua itu ciri yang kedua tema, pada tema. Maaf, ini ciri-cirinya ada 3 anak-anak. Yang ketiga itu bahasa, pada bahasanya. Ya. Oke, sekarang akan membahas, Pak Guru membahas tentang tema. Tema biasanya kalau dicerita hikayat itu menceritakan tentang kearifan lokal. Kayak gitu. Seperti tentang nilai-nilai budaya. Nilai budaya kayak keberanian, kejujuran, terus persahabatan, ya betul. Nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai budaya. Itu Pak. Itu pun. Terus yang nomor 3, ciri yang nomor 3 itu ada bahasa. Biasanya pada bahasa cerita hikayat itu gimana ya? Itu yang main HP sendiri ada ya, tapi ya gaya bahasa pada cerita hikayat itu gimana? Yang pertama itu ada gaya bahasanya itu yang khas, terus penggunaan bahasa Melayu klasik dan Itu juga contohnya ya? dan juga seringkali mengandung ungkapan yang puitis. Oke, masuk. Oke, mantap. Pada Bang kan biasanya itu bahasanya itu bahasa penggunaan bahasa khas kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu ya. Ada kadang ada cerita ya kayaknya lo. Kayak siapa itu? Cerita Arab. Kayak Umar Al-Farisi. Ada. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Sama kayak cerita hikayat, ciri-ciri cerpen itu. Ciri-ciri cerpen itu kayak hikayat. Yang pertama ada strukturnya, tapi kalau dalam cerpen itu beda, ada sedikit beda struktur. Yang pertama biasanya itu strukturnya bagian pengantar, cuma pengantar aja. Yang kedua ada konflik. Ketiga apa ya tadi ya, lupa. Penyelesaian. Yang pertama itu tadi pengantar, cuman kalau di cerpen itu cuman mengantar aja, dalam artian memperkenalkan tokohnya gimana. Yang kedua konflik atau permasalahan yang ada di cerpen, yang cerpen viral yang kekinian. Terus yang kedua itu ciri yang kedua tema biasanya kalau cerpen temanya itu tema tentang modern, percintaan itu ya betul, tentang percintaan, apalagi persahabatan. Mantap, luar biasa kalian semua, tepuk tangan. Yang ketiga tema itu biasanya yang kedua tadi tema itu biasanya beragam tentang lebih modern, lebih relevan dengan kehidupan yang istimewa Kak. Itu. Yang ketiga itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu pada cerpen biasanya lebih bebas bahasanya. Ada yang gimana, yang bahasa modern kayak
Kayak apa tentunya bahasa modern sekarang? Gua ya kayak gitu. Aja ya kayak gitu. Betul. Oke, dari sini siapa yang ingin ditanyakan tentang tadi cerita hikayat, cerita itu ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku selesai. Enggak. Oke, selanjutnya itu pada perbandingan yang nilai. Kan tadi kita akan membahas tentang kebahasaan, nilai kebahasaan dan nilai pada cerita hikayat dengan nilai cerpen, perbedaan dan persamaan. Kalau perbandingan nilai antara cerita hikayat dan cerita cerpen itu pada nilai moral. Biasanya nilai hikayat itu mengandung nilai yang kearifan lokal seperti kejujuran tadi, keberanian, cintaan, kesetiaan. Kalau sedangkan nilai moral pada cerpen itu nilainya lebih beragam seperti sosial, psikologis. Oke, dari sini paham ya perbandingan nilai, paham ya? Kalau nggak paham nanti tanyakan aja di lain waktu atau nanti habis selesai. Yang kedua, pada perbandingan kebahasaan, nilai kebahasaannya. Pada bahasa hikayat itu biasanya memiliki bahasa yang khas tadi, puitis, menggunakan dengan ungkapan yang kayak apa ya, kayak berisi makna mendalam. Paham ya? Kalau cerpen itu bahasanya biasanya yang variatif. Paham ya? Oke, sekarang waktunya udah mepet nih. Nah, udah mau makan Pak Gurunya. Oke, itu saja ya. Semoga kalian diberikan kepahaman oleh Allah. Semoga hal-hal baik menyertai kalian semua. Oke, nanti sebelum saya tutup akan berikan tugas diskusi. Tugasnya itu gampang. Coba kalian nanti buat kelompok. Ini kan jumlah orangnya ada berapa? 30. Nanti dibagi dua. Kalian antara kelompok A, B itu buatkan diskusi tentang tadi cerita hikayat dan cerpen. Nah, biar bebas. Biar kalian itu paham tentang tuh cerita hikayat, cerita cerpen. Akhirnya kalian itu nanti jadi kreatif, jadi inovatif gitu. Oke, dari saya Pak Guru sendiri mohon maaf apabila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, gimana Mbak?